Halo Sobat Nona Manis, selamat datang di channel yang selalu menemani kamu dengan cerita-cerita menarik seputar Indonesia. Kali ini kita akan ngobrolin salah satu kota yang penuh sejarah dan keunikan, yaitu Sorong, Papua Barat. Penasaran? Yuk, simak terus video ini dan temukan berbagai fakta menarik tentang Sorong yang mungkin belum kamu tahu. Siap-siap terpesona sama kota yang satu ini hanya di channel Nona Manis. Silahkan tinggalkan jejak di like dan di kolom komentar. Asal-usul kota Langsa, legenda di balik tanah 1000 kisah. Pada suatu masa di tanah yang kini disebut Langsa, tersembunyi sebuah kisah yang nyaris terlupakan oleh zaman. Kisah tentang darah, keringat, dan air mata. Kisah tentang sebuah tempat yang terlahir dari cinta, pengorbanan, dan perjuangan. Awal mula, negeri di pinggir samudra. Zaman dahulu, sebelum manusia menuliskan sejarah dengan tinta dan kertas, pesisir timur Aceh adalah tanah liar yang belum bernama. Hutan lebat membentang luas, sungai mengalir deras membawa bisikan dari pegunungan, dan lautan yang terbentang seolah menunggu takdirnya sendiri. Di tempat itu, hiduplah seorang pemuda bernama Langsha, seorang perantau yang datang dari negeri seberang. Ia bukanlah sembarang orang. Konon katanya ia adalah keturunan bangsawan yang meninggalkan tanah kelahirannya demi mencari takdirnya sendiri. Dengan tekad baja dan keberanian yang menyala di dadanya, ia menyusuri hutan, mendirikan perkampungan kecil, dan mulai bercocok tanam bersama orang-orang yang mempercayainya. Namun, tanah ini bukanlah tanah yang bisa dimiliki dengan mudah. Pertarungan di tanah Langsa. Hari demi hari, perkampungan Langsa semakin berkembang, tetapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sebuah kerajaan besar dari pedalaman merasa terancam oleh kehadiran Langsa dan pengikutnya. Pasukan kerajaan yang dipimpin seorang panglima kejam datang, mengancam akan menghancurkan perkampungan itu. Malam itu, di bawah langit yang kelam, perang pecah. Suara pedang beradu menggema di tengah pekik perjuangan. Langsha, dengan keberanian seorang pejuang sejati, memimpin pasukannya untuk mempertahankan tanah yang telah mereka bangun. Darah membasahi tanah, menyatu dengan lumpur dan air sungai. Pertempuran berlangsung hingga fajar menyingsing. Meski kehilangan banyak orang, Langshah dan pengikutnya berhasil mempertahankan perkampungan mereka. Kerajaan akhirnya mengakui keberadaan mereka, dan daerah itu pun mendapatkan namanya sendiri. Langsa, yang diambil dari nama Langshah, sang pejuang yang mempertahankan tanah ini dengan darah dan nyawanya. Langsa hari ini, warisan perjuangan. Kini, Langsa telah berubah menjadi kota yang ramai, menjadi pusat perdagangan dan peradaban di pesisir timur Aceh. Namun, jika kau berjalan di sepanjang sungainya atau menyusuri jalan-jalan tua di kota ini, kau masih bisa merasakan bisikan masa lalu, gema dari perjuangan seorang lelaki dan orang-orang yang mempercayainya. Langsa bukan sekadar kota, ia adalah simbol keteguhan, keberanian, dan harapan. Dan selama namanya masih disebut, semangat Langshah akan tetap hidup dalam hati anak-anak Langsa. Langsa, permata hijau di ujung timur Aceh. Di ufuk timur Aceh, di tempat di mana matahari pertama kali menyapa tanah Rencong, berdirilah sebuah kota kecil yang menyimpan keajaiban alam yang tak banyak diketahui orang. Langsa, kota yang diam-diam menjaga rahasia keindahannya, menyatu dengan hutan yang rimbun, sungai yang meliuk seperti naga raksasa, serta lautan yang berbisik tentang kisah-kisah lama. Hutan mangrove, jantung hijau yang berbisik. Ada sebuah tempat di Langsa yang begitu ajaib, tempat di mana pohon-pohon berakar di atas air membentuk labirin hijau yang seakan menuntun siapapun yang melintasinya ke dunia lain. Hutan mangrove Langsa, salah satu yang terindah di Sumatera, adalah bukti bahwa alam masih menyimpan keajaibannya bagi mereka yang mau mendengar.
Saat perahu kecil meluncur di antara pohon-pohon bakau, kau bisa mendengar suara alam berbicara. Kicauan burung-burung yang tersembunyi di dahan, gemerisik dedaunan yang bergoyang diterpa angin, dan riak air yang memantulkan bayangan langit. Udara di sini terasa lebih sejuk, seakan bumi ingin menawarkan kedamaian bagi siapa pun yang datang. Konon, di malam-malam tertentu, ada cahaya hijau kebiruan yang menari di atas air, pantulan bintang atau mungkin roh leluhur yang masih menjaga tanah ini. Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, siapa pun yang datang ke sini akan membawa pulang sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Mereka membawa pulang ketenangan. Pantai Kuala Geulumpang di ujung ombak dan matahari. Di sisi lain kota, di tempat di mana daratan bertemu dengan samudra, ada pantai yang jarang terjamah tetapi menyimpan pesonanya sendiri. Pantai Kuala Geulumpang, tempat pasir putih bertemu dengan birunya laut, adalah saksi bisu bagi matahari yang terbit dan tenggelam setiap hari. Di pagi hari, langit berubah menjadi kanvas raksasa yang dilukis dengan warna oranye, merah muda, dan keemasan. Sementara di sore hari, burung-burung camar terbang rendah, seakan mengantar matahari kembali ke peraduannya. Angin laut membawa aroma garam yang khas, bercampur dengan suara deburan ombak yang tak pernah lelah berbicara dengan karang-karang di tepian. Para nelayan di sini masih setia dengan tradisi lama. Mereka berlayar di perahu-perahu kayu, melempar jaring dengan teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika kau berbicara dengan mereka, mungkin kau akan mendengar cerita-cerita mistis tentang laut ini, tentang makhluk yang menjaga dasar samudra, atau tentang kapal-kapal hantu yang hanya muncul di malam-malam tertentu. Danau Biru, cermin langit di Tanah Langsa. Namun, ada satu tempat lagi yang tak boleh dilewatkan. Sebuah danau tersembunyi, dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi, di mana airnya sebening kaca hingga kau bisa melihat dasarnya. Danau Biru, begitu mereka menyebutnya. Sebuah tempat yang seakan diciptakan khusus untuk para perindu ketenangan. Air di danau ini memiliki warna biru kehijauan yang begitu jernih, seakan kau bisa melihat langit kedua di permukaannya. Beberapa orang percaya airnya memiliki kekuatan penyembuhan, bukan hanya bagi tubuh, tetapi juga bagi jiwa yang lelah. Di sore hari, saat kabut tipis mulai turun dan cahaya matahari redup, danau ini berubah menjadi dunia yang berbeda. Suasananya begitu sunyi, tetapi sekaligus penuh bisikan. Konon, ada legenda tentang seorang putri yang pernah tinggal di tempat ini, dan siapapun yang berendam di airnya bisa merasakan kehadirannya dalam desir angin. Langsa, negeri di antara alam dan mitos. Langsa bukan hanya sebuah kota biasa. Ia adalah rumah bagi hutan yang berbicara, lautan yang menyimpan rahasia, dan danau yang menjadi cermin bagi langit. Keunikannya bukan hanya pada keindahannya, tetapi juga pada kisah-kisah yang hidup di dalamnya. Siapapun yang menginjakkan kaki di Langsa akan selalu membawa pulang lebih dari sekadar foto dan oleh-oleh. Mereka akan membawa pulang bagian kecil dari jiwa kota ini, sebuah keajaiban yang akan terus hidup dalam ingatan. Adat istiadat Kota Langsa, warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Di tengah hiruk-pikuk modernisasi, Langsa tetap berdiri teguh sebagai penjaga adat dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Kota yang berada di Timur Aceh ini bukan sekadar tempat berlabuh bagi pedagang dan pelancong, tetapi juga rumah bagi nilai-nilai luhur yang menjadikan masyarakatnya hidup dalam harmoni. Dari kelahiran hingga kematian, dari pernikahan hingga ritual keagamaan, adat istiadat di Langsa mengalir seperti sungai yang tak pernah kering. Setiap upacara, setiap gerak dan setiap kata yang diucapkan mengandung makna yang mendalam, sebuah pengingat bahwa mereka bukan hanya hidup untuk hari ini, tetapi juga untuk menjaga jejak para leluhur. 1. Peu Si Juek, upacara penyucian dan doa keselamatan.
Jika kau tinggal di Langsa cukup lama, kau akan sering melihat sebuah ritual sederhana namun sakral yang disebut Peu Si Juek. Peu Si Juek adalah tradisi adat Aceh yang juga dipegang erat oleh masyarakat Langsa, di mana seseorang diberkati dengan doa dan diperciki air yang dicampur dengan dedaunan tertentu seperti daun pandan atau daun nipah. Tradisi ini dilakukan dalam berbagai kesempatan seperti saat seseorang baru menikah sebagai tanda restu dan doa keselamatan, sebelum seseorang berangkat haji atau umrah, ketika seseorang baru menempati rumah baru agar rumah itu membawa berkah dan terhindar dari mara bahaya. Bahkan setelah seseorang mengalami musibah sebagai bentuk penyucian diri agar dapat kembali menjalani hidup dengan lebih baik. Prosesi ini dilakukan dengan penuh ketenangan, diiringi lantunan doa-doa yang mengalun lembut. Peu Si Juek bukan sekadar ritual, tetapi juga simbol dari harapan dan kebersamaan. 2. Adat perkawinan, perpaduan tradisi dan keindahan. Pernikahan di Langsa bukan hanya tentang menyatukan dua insan, tetapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan yang kuat. Prosesnya panjang dan penuh simbolisme. Baranub, meminang. Keluarga pihak laki-laki datang membawa sirih, ranub, sebagai tanda niat baik untuk melamar sang gadis. Jika diterima, maka pembicaraan tentang pernikahan akan berlanjut. Jak keumalen, menjemput pengantin perempuan. Pada hari pernikahan, pengantin laki-laki datang dengan iringan keluarga dan sahabat untuk menjemput mempelai perempuan. Mereka disambut dengan tarian dan pantun-pantun adat. Peu Si Juek, pengantin. Sebelum memasuki kehidupan baru, kedua pengantin diberikan Peu Si Juek sebagai doa keselamatan. Seumuleung, pesta pernikahan. Perayaan besar diadakan, di mana para tamu dijamu dengan berbagai hidangan khas Aceh seperti kuah pliek u dan sie reubo. Seluruh prosesi ini diiringi dengan lantunan syair dan doa, menciptakan suasana yang sakral sekaligus penuh kebahagiaan. 3. Meugang, tradisi menyambut Ramadan dan Hari Raya. Di Langsa, menjelang bulan suci Ramadan atau Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, ada satu tradisi yang selalu ditunggu-tunggu, Meugang. Meugang adalah momen di mana masyarakat berbondong-bondong membeli daging, memasaknya dengan bumbu khas Aceh, lalu menikmatinya bersama keluarga. Ini bukan sekadar makan bersama, tetapi juga bentuk rasa syukur dan kebersamaan. Pada hari Meugang, pasar-pasar di Langsa akan dipenuhi oleh para pedagang daging, sementara aroma masakan yang kaya rempah menguar dari setiap rumah. Masyarakat percaya bahwa menyantap daging di hari Meugang membawa berkah dan energi untuk menjalani ibadah dengan lebih khusyuk. Bagi mereka yang kurang mampu, para dermawan akan membagikan daging agar semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Inilah wujud nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang masih kental di Langsa. 4. Kenduri Blang, syukuran sebelum musim panen. Sebagai daerah yang sebagian besar penduduknya masih menggantungkan hidup pada pertanian, masyarakat Langsa memiliki tradisi Kenduri Blang, sebuah ritual doa bersama sebelum turun ke sawah untuk memulai musim tanam atau panen. Para petani berkumpul, membawa hasil bumi dan makanan tradisional seperti bukulah, ketan yang dimasak dengan santan. Seorang pemuka agama akan memimpin doa, meminta keberkahan agar sawah mereka terhindar dari hama dan hasil panen melimpah. Kenduri Blang bukan hanya sekadar tradisi agraris, tetapi juga bentuk rasa syukur dan pengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam yang lebih besar. 5. Adat kematian, mengantar ke peristirahatan terakhir. Ketika seseorang meninggal dunia, masyarakat Langsa memiliki adat yang syarat makna. Setelah jenazah dimandikan dan dikafani, akan diadakan tahlilan selama beberapa hari untuk mendoakan arwah yang telah pergi.
Selain itu, ada tradisi Khanduri Mate, iaitu kenduri yang diadakan pada hari ke-7, ke-40 hingga ke-100 setelah kematian sebagai bentuk doa agar ruh almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Bagi mereka yang ditinggalkan, adat ini menjadi penguat, mengingatkan bahwa kematian bukan akhir, melainkan perjalanan menuju kehidupan yang lebih abadi. Langsa kota yang menjaga warisan leluhur. Di tengah modernisasi, Langsa tetap menjaga adat istiadatnya dengan teguh. Setiap ritual, setiap tradisi yang dijalankan bukan sekadar kebiasaan, tetapi juga cerminan dari filosofi hidup yang menghargai kebersamaan, kesucian, dan penghormatan kepada leluhur. Siapapun yang datang ke Langsa bukan hanya akan menemukan keindahan alamnya, tetapi juga merasakan hangatnya tradisi yang masih hidup dalam setiap hati penduduknya. Sebab di Langsa, adat bukan hanya sekadar masa lalu, ia adalah jembatan menuju masa depan yang lebih berakar pada nilai-nilai kebaikan. Kuliner khas kota Langsa, cita rasa yang tak terlupakan. Di Langsa, makanan bukan sekadar pelepas lapar, melainkan warisan budaya yang diwariskan turun-temurun. Setiap suapan menyimpan kisah tentang tanah yang subur, tentang tangan-tangan terampil yang meracik bumbu, dan tentang tradisi yang tetap hidup di setiap dapur. Dari hidangan kaya rempah hingga jajanan manis yang menggoda, kuliner Langsa adalah perpaduan antara sejarah, alam, dan cita rasa yang menggugah selera. 1. Mi Aceh, aroma rempah di setiap suapan. Di setiap sudut Langsa, kau akan menemukan warung-warung kecil yang menyajikan mi Aceh, hidangan khas yang telah dikenal hingga ke luar negeri. Mi kuning yang tebal disajikan dengan kuah kari yang kaya rempah, lengkap dengan potongan daging sapi, ayam, atau bahkan seafood seperti udang dan kepiting. Aroma kapulaga, cengkeh, dan jintan berpadu dalam kuah kental yang menghangatkan lidah. Ada 2 cara menikmati mi Aceh di Langsa. Mi Aceh kuah bagi mereka yang menyukai sensasi menyantap mi dengan kuah panas yang kaya rasa. Mi Aceh goreng bagi mereka yang lebih suka tekstur kering dengan rasa yang lebih pekat dan gurih. Tak lupa, acar bawang, emping melinjo, dan irisan jeruk nipis menjadi pelengkap yang semakin menyempurnakan hidangan ini. 2. Kuah Pliek Iu, warisan leluhur dalam semangkuk hidangan. Jika ada satu hidangan yang benar-benar mewakili rasa Aceh, itu adalah kuah Pliek Iu. Kuah Pliek Iu adalah gulai khas yang terbuat dari santan dan Pliek Iu, ampas kelapa yang telah difermentasi, dicampur dengan berbagai sayuran seperti daun melinjo, terong, kacang panjang, dan daun singkong. Rasanya unik, gurih, sedikit asam, dan penuh dengan aroma khas dari Pliek Iu yang telah mengalami fermentasi. Bagi masyarakat Langsa, kuah Pliek Iu bukan sekadar makanan, tetapi juga lambang kebersamaan, karena biasanya dimasak dalam jumlah besar untuk dinikmati bersama keluarga atau dalam kenduri. 3. Eongkot Paya, gulai ikan yang menggoda selera. Langsa yang dikelilingi oleh perairan kaya akan hasil laut dan sungai, menjadikan ikan sebagai salah satu bahan utama dalam kuliner khasnya. Eongkot Paya adalah gulai ikan air tawar yang dimasak dengan kuah kuning berbumbu rempah. Ikan yang digunakan bisa ikan gabus, lele, atau ikan baung. Ciri khas dari Eongkot Paya adalah penggunaan daun ruku-ruku, sejenis kemangi khas yang memberikan aroma harum dan rasa khas yang membedakannya dari gulai ikan di daerah lain. Hidangan ini sangat cocok disantap dengan nasi putih hangat dan sambal ganja, sambal khas Aceh yang kaya rempah. 4. Roti Cane, jejak budaya India di Langsa. Sebagai kota yang pernah menjadi pusat perdagangan, Langsa memiliki kuliner yang dipengaruhi oleh budaya luar. Salah satunya roti cane yang berasal dari India.
Roti canai adalah roti pipih yang terbuat dari adonan tepung, telur dan mentega, lalu dipanggang di atas wajan datar hingga renyah, di luar namun tetap lembut di dalam. Biasanya, roti canai disajikan dengan exclamation mark kuah kari ayam atau kambing untuk mereka yang suka rasa gurih dan berbumbu. Gula dan susu kental manis bagi mereka yang menyukai varian manis sebagai camilan sore. Tak ada yang bisa menolak kelezatan roti canai, terutama ketika disantap hangat saat hujan turun. 5. Martabak telur langsa, lebih tebal, lebih berisi. Jika kau berpikir martabak telur di tempat lain sudah enak, tunggu sampai kau mencicipi martabak telur langsa. Berbeda dengan martabak pada umumnya, martabak telur langsa memiliki lapisan yang lebih tebal dan isian yang lebih padat. Daging cincang, telur dan daun bawang dicampur dalam adonan yang kaya rempah, lalu dibalut dengan kulit yang digoreng hingga garing. Martabak ini biasa disantap dengan kuah cuka yang sedikit asam, acar bawang merah dan cabai rawit, menciptakan perpaduan rasa yang sempurna antara gurih, asam dan pedas. 6. Timfan. Kue tradisional yang selalu ada di hari istimewa. Tak ada kenduri atau hari raya tanpa timfan. Kue khas Langsa yang terbuat dari tepung ketan dan pisang raja, diisi dengan inti kelapa atau serikaya, lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga harum. Timfan memiliki tekstur yang kenyal dan rasa manis yang lembut. Biasanya disajikan sebagai camilan di sore hari bersama secangkir kopi atau teh hangat. 7. Kopi Langsa. Secangkir kenangan dalam setiap tegukan. Aceh terkenal dengan kopi gayonya, tetapi di Langsa ada cara unik menikmati kopi yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakatnya. Di warung-warung kopi yang selalu ramai dari pagi hingga malam, kau akan menemukan kopi saring, kopi hitam pekat yang disaring menggunakan kain khusus hingga menghasilkan rasa yang lebih halus. Ada juga kopi telur, minuman unik di mana kuning telur dikocok hingga berbusa, lalu dicampur dengan kopi panas, menghasilkan tekstur lembut dan rasa yang kaya. Menikmati kopi di Langsa bukan hanya soal minum, tetapi juga soal berbagi cerita, berdiskusi, dan merasakan denyut kehidupan kota yang tak pernah kehilangan semangatnya. Kuliner di Langsa bukan sekadar makanan, tetapi cerminan dari budaya, sejarah, dan cara hidup masyarakatnya. Setiap hidangan memiliki kisahnya sendiri, kisah yang terjalin dalam rempah-rempah, dalam teknik memasak yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan dalam kebersamaan yang selalu menyertai setiap suapan. Jadi, jika suatu hari kau menginjakkan kaki di Langsa, jangan hanya berjalan dan melihat. Duduklah, nikmati makanannya, dan rasakan cerita yang tersimpan dalam setiap rasa. Sebab, di Langsa, makanan bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang kenangan yang akan selalu melekat di hati. Tempat wisata di Kota Langsa, keindahan yang tersembunyi di Timur Aceh. Di ujung Timur Aceh, di sebuah kota yang sering kali luput dari sorotan wisatawan, tersembunyi surga-surga kecil yang menyimpan keindahan alam dan sejarah yang tak terlupakan. Langsa, kota yang dikelilingi hutan mangrove, sungai dan pantai, adalah tempat di mana keheningan alam dan kehidupan kota berpadu dengan harmonis. Bagi mereka yang ingin menemukan pesona tersembunyi, berikut adalah tempat-tempat wisata di Langsa yang siap menyambut para penjelajah dengan keindahan dan kisahnya. 1. Hutan mangrove Langsa, labirin hijau yang menyimpan kehidupan. Jika ada tempat yang benar-benar menggambarkan keajaiban alam di Langsa, maka hutan mangrove Langsa adalah jawabannya. Begitu melangkahkan kaki ke jembatan kayu yang membelah lebatnya hutan bakau, kau akan merasakan udara yang sejuk dan suara alam yang tenang. Burung-burung berterbangan di atas pohon, kepiting kecil berlarian di lumpur, dan air tenang mengalir membawa refleksi langit di permukaannya. Di tempat ini, kau bisa menaiki perahu kecil, menyusuri aliran air di antara pepohonan yang berakar kuat di lumpur.
Di sore hari, saat matahari mulai turun, cahaya keemasan yang menembus sela-sela dedaunan menciptakan suasana yang begitu magis, seakan kau berada di dunia yang berbeda. Tak hanya indah, hutan ini juga menyimpan peran penting dalam menjaga ekosistem pesisir Langsa, melindungi kota dari abrasi dan menjadi rumah bagi berbagai satwa liar. 2. Pantai Kuala Galumpang, keindahan yang belum terjamah. Di Langsa, pantai bukan hanya sekadar tempat bermain pasir, tetapi juga tempat di mana lautan membisikkan kisah-kisah lama. Pantai Kuala Galumpang adalah salah satu pantai tersembunyi di Langsa yang masih alami. Pasir putihnya yang lembut, air laut yang jernih, serta ombak yang tenang menjadikannya tempat sempurna untuk menikmati ketenangan jauh dari keramaian. Di pagi hari, pantai ini menjadi saksi matahari yang perlahan muncul dari cakrawala, sementara para nelayan berangkat melaut dengan perahu kayu mereka. Dan di sore hari, saat matahari tenggelam, langit berubah menjadi kanvas raksasa dengan warna oranye dan merah muda yang memantul di permukaan air. Bagi mereka yang menyukai keindahan yang sederhana namun memikat, Pantai Kuala Galumpang adalah tempat yang tak boleh dilewatkan. 3. Wisata air terjun terujak, keindahan tersembunyi di tengah hutan. Tak jauh dari pusat kota, ada sebuah tempat di mana air mengalir dari ketinggian, menciptakan suara gemuruh yang berpadu dengan nyanyian alam. Air terjun terujak yang terletak di kawasan perbukitan Langsa adalah destinasi bagi mereka yang ingin merasakan kesejukan alami. Untuk mencapainya, kau harus menembus jalur hutan yang dipenuhi pepohonan rindang dan suara serangga yang bergema di udara. Namun, begitu sampai, lelahmu akan terbayar lunas. Airnya yang jernih mengalir deras, membentuk kolam alami yang begitu menggoda untuk dijadikan tempat berenang. Suasananya begitu sunyi, hanya ditemani suara air yang jatuh dan angin yang berbisik di antara pepohonan. Air terjun terujak adalah tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota dan menyatu dengan alam. 4. Danau Biru, cermin langit yang menyimpan legenda. Di tengah hutan yang rimbun, tersembunyi sebuah danau yang airnya begitu jernih hingga kau bisa melihat dasarnya. Danau Biru adalah salah satu destinasi wisata yang paling unik di Langsa. Airnya yang berwarna biru kehijauan menciptakan pemandangan yang begitu indah, seakan kau sedang melihat cermin besar yang memantulkan langit. Masyarakat sekitar percaya bahwa danau ini memiliki kisah mistis. Konon, di masa lalu, seorang putri pernah tinggal di tempat ini, dan hingga kini arwahnya masih menjaga kejernihan airnya. Terlepas dari legenda yang menyelimutinya, Danau Biru tetap menjadi tempat yang sempurna untuk sekadar bersantai, menikmati ketenangan, atau bahkan berenang di airnya yang menyegarkan. 5. Taman Hutan Kota Langsa, surga hijau di tengah kota. Di tengah kesibukan Langsa, terdapat sebuah tempat yang menjadi paru-paru kota, tempat di mana kau bisa melupakan sejenak hiruk-pikuk kehidupan. Taman Hutan Kota Langsa adalah kawasan hijau yang dipenuhi pepohonan besar dan jalur pejalan kaki yang dikelilingi alam. Tempat ini sangat cocok untuk berjalan santai, berolahraga, atau sekadar duduk menikmati udara segar. Di dalamnya ada juga beberapa kandang hewan seperti rusa dan burung yang menjadikannya destinasi menarik bagi keluarga dan anak-anak. Bagi mereka yang ingin merasakan ketenangan tanpa harus keluar dari kota, Taman Hutan Kota Langsa adalah tempat yang tepat. 6. Masjid Raya Darul Falah, keindahan spiritual yang menyentuh hati. Bukan hanya wisata alam, Langsa juga memiliki wisata religi yang penuh makna. Masjid Raya Darul Falah adalah salah satu masjid terbesar di Langsa, dengan arsitektur yang indah dan suasana yang menenangkan. Kubahnya yang megah dan dindingnya yang dipenuhi ornamen khas Aceh menjadikannya landmark penting di kota ini.
Di bulan Ramadan, masjid ini selalu dipenuhi oleh jamaah yang datang dari berbagai penjuru, menciptakan suasana kebersamaan yang begitu hangat. Bagi siapa saja yang ingin merasakan ketenangan spiritual sambil mengagumi keindahan arsitektur, Masjid Raya Darul Falah adalah tempat yang wajib dikunjungi. Langsa, kota kecil dengan keindahan yang besar. Langsa bukan hanya kota transit atau tempat persinggahan. Ia adalah rumah bagi hutan yang berbicara, lautan yang menyimpan rahasia, dan tempat-tempat yang membawa jiwa kembali kepada ketenangan. Dari hutan mangrove yang menenangkan, pantai Kuala Gelumpang yang memikat, hingga air terjun terujak yang menyegarkan, Langsa adalah kota di mana alam dan budaya bertemu dalam harmoni yang indah. Jadi, jika kau mencari tempat yang menawarkan keindahan tanpa kebisingan, Langsa menunggumu dengan keajaiban yang siap kau jelajahi. Kisah mistis Kota Langsa. Misteri yang tak terungkap. Langsa, sebuah kota kecil di Aceh, dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan sejarahnya yang kaya. Namun, di balik ketenangan itu, ada kisah-kisah mistis yang beredar dari mulut ke mulut, menghidupkan ketakutan di antara penduduknya. Salah satu kisah paling menyeramkan adalah tentang hantu penunggu Sungai Langsa. Kutukan di Sungai Langsa. Zaman dahulu, Sungai Langsa bukan hanya tempat mencari ikan atau sekadar jalur air biasa. Sungai ini menyimpan cerita tragis tentang seorang gadis bernama Putroi Neng yang diyakini menjadi arwah gentayangan di sana. Menurut cerita rakyat, Putroi Neng adalah seorang gadis cantik yang dipaksa menikah dengan seorang bangsawan kejam. Namun, pada malam sebelum pernikahannya, ia melarikan diri dan bersembunyi di tepi Sungai Langsa. Malangnya, ia tertangkap oleh orang-orang suruhan sang bangsawan. Ia disiksa dan akhirnya tubuhnya dilemparkan ke dalam sungai. Penduduk percaya bahawa sejak saat itu, arwah Putroi Neng tidak pernah beristirahat dengan tenang. Beberapa nelayan yang pergi melaut malam-malam mengaku melihat sosok perempuan berpakaian putih berdiri di tepi sungai dengan mata kosong memandangi air yang tenang. Ada pula yang mendengar suara tangisan lirih di tengah malam, seolah-olah ada seseorang yang sedang meratap. Sosok penampakan di Jembatan Gantung. Jembatan Gantung yang melintasi Sungai Langsa juga menjadi tempat yang terkenal angker. Beberapa orang mengaku pernah melihat bayangan hitam melayang di atas air atau mendengar suara langkah kaki di atas jembatan, meskipun saat itu tak ada siapapun di sana. Yang paling mengerikan adalah kisah seorang pemuda yang nekat berjalan sendirian di jembatan itu saat tengah malam. Ia bersumpah bahawa di tengah perjalanan, ia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di ujung jembatan, menatapnya tanpa ekspresi. Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang dalam sekejap. Namun, saat ia berbalik untuk lari, sosok itu tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Pemuda itu pingsan di tempat dan baru ditemukan keesokan harinya dalam kondisi ketakutan. Mitos yang masih hidup. Hingga kini, warga setempat masih mempercayai bahawa arwah Putroi Neng tetap menghantui sungai tersebut. Para nelayan yang bekerja hingga larut malam sering membawa sesajen kecil seperti kemenyan atau bunga untuk menghormati arwahnya agar mereka tidak diganggu. Meskipun zaman telah berubah, cerita ini tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Langsa, menjadi peringatan bagi mereka yang berani menantang dunia gaib di kota kecil yang menyimpan sejuta misteri ini. Langsa, kota kecil yang menyimpan keajaiban besar. Di ujung timur Aceh, di antara riak ombak dan bisikan hutan, Langsa berdiri teguh, bukan sekadar kota kecil di peta, tetapi sebuah kisah yang terus hidup dalam ingatan setiap orang yang pernah menginjakkan kaki di sana. Langsa bukan sekadar jalanan yang dilalui kendaraan, bukan sekadar pasar yang ramai oleh pedagang dan pembeli, tetapi sebuah tempat di mana alam dan budaya berpadu dalam harmoni yang sempurna.
Di pagi hari, matahari terbit dari balik perairan Kuala Langsa membiaskan warna emas ke permukaan laut yang tenang, sementara nelayan bersiap untuk melaut, mewarisi tradisi yang telah ada sejak zaman leluhur. Burung-burung berterbangan di atas hutan mangrove, menyanyikan lagu alam yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau mendengar. Di siang hari, aroma mi Aceh dan kuah pelik i memenuhi udara, menyatu dengan suara tawa di warung kopi, tempat orang-orang berbagi cerita dan mimpi. Di sore hari, di Danau Biru yang sunyi, langit bercermin di permukaan air, seakan ingin memberi isyarat bahawa di Langsa, keindahan bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan dalam hati. Malam hari di Langsa membawa ketenangan yang tak bisa ditemukan di kota besar. Angin berhembus lembut di taman hutan kota dan Masjid Raya Darul Falah berdiri megah menjadi saksi bisu dari doa-doa yang naik ke langit. Langsa adalah kota yang menyimpan sejarah dalam setiap sudutnya, menjaga adat dalam setiap langkahnya dan menawarkan keindahan dalam setiap nafasnya. Ia bukan sekadar tempat di mana orang lahir dan tumbuh, tetapi tempat di mana jiwa menemukan rumahnya. Dan bagi siapa pun yang pernah menjejakkan kaki di tanah ini, Langsa bukan sekadar destinasi. Langsa adalah cerita yang akan terus hidup dalam kenangan. Jika kalian tertarik dengan cerita sejarah dan budaya lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.